Assalamualaikum. Video kali ini saya akan membahas materi PAI tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman dalam berperilaku pada setiap muslim. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang apabila dibaca bernilai ibadah. Isi kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, hukum-hukum akidah atau ahkamul i'tiqadiyah. Hukum-hukum yang terkait erat dengan permasalahan keyakinan, contohnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari pembalasan. Yang kedua, hukum-hukum akhlak atau ahkamul khuluqiyah. Hukum-hukum yang terkait erat dengan masalah-masalah yang harus dipakai sebagai hiasan hidup seorang mukallaf, contohnya keutamaan-keutamaan dan menghindarkan diri dari kehinaan. Yang ketiga, hukum-hukum amal, ahkamul amaliyah. Hukum-hukum yang terkait erat dengan seluruh perbuatan mukallaf, contohnya masalah ibadah dan muamalah. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Menurut ilmu hadis, hadis memiliki beberapa sinonim, yaitu sunnah, khabar, dan asar. Hadis berasal dari kata benda atau isim, yaitu at-tahdits yang berarti al-khibah, yang diartikan pemberitaan. Hadis merupakan suatu perkataan, perbuatan, persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki tiga komponen, yaitu hadis tafsiri, hadis fi'li, dan hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis yang didasarkan atas perkataan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'li adalah hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis tafsiri yaitu hadis yang didasarkan atas persetujuan Nabi Muhammad SAW. Istilah yang dipakai dalam hadis yang pertama matan, yaitu materi yang disampaikan oleh perawi atau periwayat. Yang kedua rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Yang ketiga sanad, yaitu serangkaian orang yang menjadi perantara hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik pikiran maupun fisik. Ijtihad secara istilah yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Dari pengertian tersebut, maka ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu ijtihad untuk membentuk atau mengeluarkan hukum dari suatu dalil, dan ijtihad untuk menerapkan suatu hukum. Fungsi ijtihad yang pertama, menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir, seperti hadis ahad. Kedua, upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang pengertiannya tidak jelas sehingga secara langsung tidak dapat dipahami, kecuali dengan cara ijtihad. Yang ketiga, mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti qiyas, istihsan, dan maslahat mursalah.
Yang keempat, pengembangan prinsip hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, karena ayat dan hadis yang jumlahnya sangat terbatas dapat menjawab berbagai masalah yang jumlahnya tak terbatas. Bentuk-bentuk ijtihad. Bentuk ijtihad ada dua, yang pertama ijma' dan yang kedua qiyas. Ijma' merupakan kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan qiyas yaitu menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya, karena di antara keduanya ada persamaan sebab-sebab hukum atau ilat.